Keesokan harinya, Mingqi menemui sang putri. Mingqi memberitahu kepada sang putri kalau dirinya ingin meminta dukungan dari sang putri karena ia saat ini berencana untuk menjadi guru besar di kerajaan negara Tang. Mendengarkan hal tersebut, sang putri pun bertanya kepada Mingqi, kenapa Mingqi harus meminta bantuan kepadanya. Secara, Mingqi merupakan murid satu-satunya yang dimiliki oleh sahabat kakek legend. Dan pastinya, Mingqi yang akan nantinya menggantikan posisi sahabat kakek legend tersebut. Ternyata, Mingqi merasa tidak percaya diri dan ia takut kalau suatu saat nanti gurunya malah memilih Ningqi untuk menggantikannya karena Ningqi saat ini sudah menjadi murid dari kakek legend dan memiliki kemampuan yang hebat, sedangkan dirinya hanya seorang murid biasa yang tidak memiliki kekuatan apapun. Maka dari itu, Mingqi meminta bantuan kepada sang putri, mengingat sang putri merupakan orang yang sangat berpengaruh di negara Tang dan hanya sang putri saja yang bisa menolongnya saat ini. Sebelum sang putri menyetujui permintaan Mingqi, ia kembali bertanya kepadanya jika ia membantunya, keuntungan apa saja yang ia dapatkan. Ternyata, Mingqi memberitahu sang putri di saat kemarin malam, ia tak sengaja melihat Xiao Tian, ibu tiri sang putri, bertemu dengan ketua suku Mo. Akan tetapi, Mingqi belum bisa memastikan apa isi dari pembicaraan mereka di sana. Sang putri pun memerintahkan Mingqi untuk segera menyelidiki masalah tersebut. 身边记住了。是，我南门也有诸多眼线。那你是？ Di lain tempat, terlihat seorang pria menemui pasukan yang dimiliki oleh Mawar. Di sini pria tersebut memberitahu kalau saat ini mereka berada di wilayah yang tak seharusnya mereka tempati dan meminta mereka untuk segera pergi dari sana. Mendengarkan hal tersebut, mereka mengatakan kepadanya kalau saat ini mereka tidak akan meninggalkan tempat tersebut. Tak disangka, pria itu langsung menyerang mereka, dan perkelahian pun terjadi. Terlihat, Ningqi datang membantu mereka, dan dengan mudah mengalahkan pria di sana. Di malam hari, Sang yang sedang membereskan rumah tiba-tiba dihampiri oleh Guru Wei. Tentu saja Sang merasa sangat terkejut karena Sang tidak mengenali kakek tua itu. Dengan cepat, Sang menutup pintu dan masuk ke dalam rumahnya. Ternyata kakek itu masih berada di depan rumahnya. Sang yang merasa kasihan memberikan selimut kepada kakek tersebut dan kembali masuk ke rumahnya. Di saat Guru Wei ingin beristirahat, tiba-tiba terlihat sahabat kakek legend menemuinya. Guru Wei memberitahu sahabat kakek legend ini kalau maksud dari kedatangannya tersebut adalah untuk mencari keberadaan putra neraka yang berada di istana negara Tang. Terlihat sahabat kakek legend ini membawa pasukan yang dimilikinya dan berniat untuk menangkap Guru Wei. Akan tetapi, Guru Wei dengan mudah mengalahkan mereka dan setelah itu ia pun pergi dari sana. Ternyata, Guru Wei saat ini berada di dalam rumah Sang. Karena Sang masih merasa kasihan kepadanya, ia pun juga mengizinkan kakek tersebut untuk menginap di rumahnya. Di lain tempat, Cuyu mengatakan kepada Ningqi kalau saat ini Istana Siling ingin bertemu dengan Ningqi. Dan ia juga mengatakan kalau Istana Siling juga telah mengundang semua petinggi kerajaan di seluruh dunia. Tentu saja Ningqi merasa terkejut karena sang raja hanya meminta Ningqi untuk melatih murid akademi. Tetapi ternyata Ningqi dipilih untuk mewakili negara Tang untuk membahas masalah peperangan yang ada di seluruh dunia. Singkatnya, semua petinggi kerajaan menghadiri undangan dari Istana Siling. Terlihat Mawar juga menghadiri undangan di sana.
昨日之举，咱们是不是柳慕寒即弟子到，燕西风率部下到，曾率部下到。 Tak lama kemudian, Ningki dan perwakilan dari akademi memasuki tempat tersebut. Disinilah Istana Siling mengira kalau di antara mereka ada salah satu pria yang merupakan murid dari ke-13 dari Master. Ternyata Cuyu berbohong kepada pasukan Istana Siling dan mengatakan kalau murid ke-13 dari Master tidak dapat menghadiri undangan tersebut. Faktanya, Ningki berada di sana dan ia mendapatkan perintah dari sang raja untuk menutupi identitasnya. Dan saat ini, ia beserta murid akademi sedang melakukan perjalanan untuk pergi ke hutan alam liar untuk berlatih. Mendengarkan hal tersebut, para petinggi kerajaan negara menganggap kalau Ningki tidak bisa diandalkan dan mereka meremehkan kemampuan dari Ningki. Tanpa mereka sadari, Ningki berada di sana. Tak lama kemudian, perwakilan dari Istana Siling mengatakan tujuan dari undangan mereka ingin membahas masalah peperangan antara mereka dan suku Mo. Di sini perwakilan Istana Siling meminta bantuan kepada mereka, yang dimana saat ini pasukan mereka mengalami masalah dalam pengiriman bahan makanan. Terdengar seseorang petinggi kerajaan di sana meminta Mawar untuk mengantar makanan tersebut. Dengan berat hati, Mawar menyetujui permintaan itu. Tak disangka, Cuyu mengatakan kalau temannya bersedia menemani Mawar menuju hutan alam liar, dan ia mengatakan temannya ini merupakan orang yang sangat memahami situasi yang berada di hutan alam liar, dan orang tersebut adalah Ningki. Perwakilan Istana Siling menyetujui hal tersebut. Mendengarkan hal itu, Mawar berterima kasih kepada murid dari akademi karena mau membantu mereka memasuki hutan alam liar. Singkatnya, terlihat seseorang pasukan yang merupakan anak buah dari Xiao Ho menemui Ningki. Ia juga mengetahui kalau Ningki merupakan murid dari ke-13 dari Master dan saat ini sedang menutupi identitas aslinya. Ia mengatakan kalau dirinya saat ini berada di pihak Ningki. Pasukan itu juga memberitahukan kepada Ningki semua aktivitas yang dilakukan oleh Xiao Ho. Dan ia juga mengatakan kalau dirinya akan menjaga Ningki selama perjalanan ke hutan alam liar. Tentu saja hal tersebut membuat Ningki merasa ragu kepadanya. Terlihat pasukan itu memberikan sebuah peluit kepada Ningki, yang dimana peluit itu bisa digunakan di saat Ningki mengalami masalah. Di lain sisi, terlihat Ling Ling menemui Xiao Ho. Di sana ia mengatakan kalau saat ini Ningki sedang bersama dengan Mawar. Di sana Xiao Ho memerintahkan untuk membunuh Ningki, apapun yang terjadi. Lin Ling menerima perintah tersebut dan pergi dari sana. Setelah itu, salah satu pendeta di Istana Siling menemui Xiao Ho. Di sana ia menyampaikan pesan dari Istana Siling kalau Reki hendak mengajak Xiao Ho untuk bekerja sama dengannya untuk membunuh Ningki. Namun Xiao Ho menolak kerjasama tersebut karena ia juga sangat membenci Istana Siling. Diketahui ternyata Xiao Ho ini merupakan orang dari suku Mo. Yang diketahui suku Mo memang sangat membenci Istana Siling. Maka dari itu Xiao Ho tidak akan sudi mau bekerja sama dengan mereka. Singkatnya, saat ini Ningki sedang bersama dengan pasukan negara Dahe dan ia sedang menemani Mawar untuk ke sebuah tempat. Dari kejauhan, Long Qing melihat Ningki. Ternyata saat ini Guru Wei sudah berada di rumah Ningki karena dibawa oleh Sang. Di sini Guru Wei belum mengetahui kalau itu merupakan rumah Ningki, seseorang yang ia cari selama ini. Di sana, Sang bertanya tujuan Guru Wei datang ke negara Tang. Guru Wei berkata kalau ia sedang mencari seseorang yang nantinya orang itu dapat menimbulkan kegelapan dan ia hendak membunuh orang tersebut. Sontak perkataan Guru Wei membuat Sang menjadi takut, tanpa Sang menyadari kalau orang yang dicari oleh Guru Wei adalah Ningki. Kembali ke mereka. Di saat sedang beristirahat, Ningki melihat Mawar yang sibuk menjiplak sebuah tulisan kaligrafi. Dan Ningki menyadari kalau tulisan kaligrafi yang dijiplak oleh Mawar merupakan miliknya. Di sanalah Ningki menyadari kalau Mawar sangat mengagumi sosok Ningki.
Sontak Ningki pun tersenyum, dan hingga sampai saat ini, Ningki belum memberitahukan identitas aslinya, dan ia sengaja menyembunyikan identitasnya kepada Mawar. Lalu dari kejauhan, terlihat bandit berkuda datang ke wilayah tempat mereka beristirahat. Mawar dan Ningki menyadari kedatangan mereka. Oleh karena itu, pasukan dari negara Dahe melakukan penjagaan. Sedangkan Ningki hanya asik-asik tidur-tiduran di bawah pohon. Salah satu wanita dari pasukan yang dimiliki oleh Mawar memarahinya karena hanya Ningki yang sedang bersantai di saat semua orang sedang panik. "你在这留着，我去看看。" Setelah itu, Ningki menemui beberapa pasukan yang menemaninya. Di sini beberapa pasukan itu malah justru ketakutan dan tak ingin berperang melawan bandit berkuda karena mereka menyadari saat ini pasukan mereka kalah jumlah. Sontak hal tersebut membuat Ningki sangat marah dan menganggap mereka pasukan yang sangat pengecut. Malam harinya, Ningki, Mawar, dan beberapa pasukan yang dimiliki oleh Mawar mencoba menyerang bandit berkuda duluan. Mereka pun langsung menyerangnya. Namun anehnya, mereka sudah tak menemukan bandit berkuda di sana. Dan ternyata semuanya itu adalah jebakan. Oleh karena itu, mereka dengan cepat kembali ke perkemahan. Sesampainya di perkemahan, mereka mengatakan kalau bandit berkuda telah mencuri stok makanan mereka. Lagi-lagi, pasukannya menemani mereka memutuskan untuk pergi dari sana, karena pasukan itu menganggap mereka saat ini hanya menemani Mawar dan Ningki untuk mengantarkan makanan saja, dan tidak memiliki tugas untuk melawan bandit berkuda. Pasukan itu pun pergi dan hendak mengambil kuda di sana. Ningki yang kesal lalu mengeluarkan pedangnya, dan tak segan-segan, ia langsung membunuh salah satu pasukan tersebut hingga tewas. Pasukan di sana pun menjadi ketakutan melihat Ningki. Setelah itu, Ningki menyiapkan alat perangnya, dan meminta kepada mereka, siapapun yang masih memiliki kekuatan untuk bertarung dengannya. Seketika pasukan yang ketakutan tadi justru mau membantu Ningki untuk melawan bandit berkuda. Sesaat Mawar tersenyum melihat keberanian Ningki, yang hingga sampai saat ini Mawar belum mengetahui kalau orang yang ia lihat saat ini adalah Ningki, orang yang ia kagumi. Kembali ke Sang, di sana Guru Wei tak henti-hentinya mengikuti Sang kemanapun Sang pergi, dan ia mengatakan ingin mengangkat Sang menjadi muridnya. Dan ia juga mengatakan akan mengajarkan ilmu sihir kepada Sang. Awalnya, Sang sempat menolak, namun sesaat ia menyetujuinya untuk menjadi murid dari Guru Wei. Namun dengan satu syarat, Sang akan meminta persetujuan dari tuan mudanya terlebih dahulu, dan menunggu tuan mudanya kembali. Di sini Sang belum pernah menyebutkan nama Ningki di hadapan Guru Wei, dan Sang selalu menyebutkan nama tuan muda. Guru Wei bertanya kemana tuan muda yang dimiliki Sang saat ini berada. Sang sesaat mengatakan kalau tuan mudanya mendapatkan sebuah misi dari Sang Raja untuk pergi ke hutan alam liar yang berada di wilayah Huang. Seketika Guru Wei berkata kalau wilayah Huang merupakan tempat yang sangat berbahaya. Pertempuran akhirnya dimulai. Ternyata bandit berkuda itu adalah Lin Ling yang merupakan anak buah dari Xiao Ho. Dan ia beserta pasukannya sudah mendapatkan perintah dari Xiao Ho untuk membunuh Ningki. Dan pertempuran pun akhirnya dimulai.
首领的刀。 Di lain sisi, leluhur suku Mo saat ini telah bersekutu dengan pasukan Istana Siling untuk menghancurkan negara Tang. Padahal yang kita ketahui, ketua suku Mo justru sedang berada di negara Tang untuk meminta bantuan menghadapi Istana Siling. Entah apa yang berada di pikiran leluhur suku Mo ini. Sebagai imbalan, leluhur suku Mo memberikan sebuah barang keramat kepada pasukan Istana Siling sebagai bentuk aliansi mereka. Kembali ke Ningqi. Saat ini, pertempuran berlangsung sangat sengit. Namun setelah membantai seluruh musuh, terlihat musuh mereka saat ini sama sekali tidak berkurang. Ningqi yang masih bersemangat lalu mengajak mereka untuk menyerang, dan pertempuran pun kembali terjadi. Ningqi yang saat ini sedang duel dengan Lin Ling, sesaat pelindung wajah Lin Ling terbuka. Ningqi yang melihat itu seketika teringat masa lalunya, yang ternyata Xiao Ho dan Lin Ling yang telah membunuh sanak keluarganya saat itu. Tentu saja hal tersebut membuatnya menjadi marah, karena mengetahui Lin Ling dan Xiao Ho sampai saat ini masih berniat membunuhnya. Pedang Ningqi sesaat berubah menjadi kobaran api, dan ia pun langsung menyerangnya. Di awal pertempuran, Lin Ling sempat kewalahan melawan Ningqi. Namun seketika ia menggunakan kekuatan cantrik miliknya kepada Ningqi. Ningqi yang menyadari kalau musuhnya merupakan seorang cantrik tak bisa berbuat apa-apa karena ia terkena ilmu pemberat. Di saat Lin Ling hendak membunuhnya, salah satu pasukan milik Mawar melindungi Ningqi hingga membuat ia tewas di sana. Mawar yang melihat itu tidak ambil diam. Dengan sisa tenaganya, ia pun memberikan kekuatan kepada Ningqi agar ilmu pemberat yang Ningqi terima saat itu bisa terlepas. Lin Ling yang hendak membunuhnya seketika terlempar. Ningqi memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerangnya dan berhasil menusuk perut dan melukai wajah Lin Ling. Namun, Lin Ling dengan cepat kabur dari sana dengan kudanya. Singkat cerita, Mawar merasa bersedih karena salah satu adik seperguruannya telah tewas di medan pertempuran. Ia dan beberapa pasukan memberikan penghormatan terakhir.